Shalom, Oma Opa yang terkasih. Kini sebelum kita memulai persekutuan pada hari ini, kita bernyanyi Mars Usia Indah terlebih dahulu. Kita bertemu kembali dalam Lilin Sukacita. Selalu ada sukacita yang menaungi kita bersama. Oma Opa yang terkasih, kita sungguh mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu menyertai setiap perjalanan kehidupan kita. Tuhan adalah satu-satunya pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita. Ia selalu memimpin kehidupan kita. Tuhan sungguh baik di dalam kehidupan kita. Marilah kita bersyukur bersama karena Tuhan sungguh baik. Kita bernyanyi, Bapa, Engkau sungguh baik.
Mari Oma Opa kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu selalu melimpah di dalam kehidupan kami. Keberadaan kami sampai saat ini pun tidak terlepas dari setiap kasih karunia dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, pada saat ini kami mengucap syukur dapat bersatu kembali di dalam persekutuan lilin sukacita. Berkati setiap kami ya Tuhan, yang akan memuji, memuliakan nama-Mu, dan juga mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang menyiapkan hati kami untuk dapat sungguh memuji, memuliakan, dan juga mendengar setiap kebenaran firman-Mu. Serta ajarlah kami ya Tuhan, juga untuk melakukan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami. Agar kami dapat senantiasa memancarkan cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami, hari lepas hari. Kami menyerahkan kepada-Mu ya Tuhan, untuk persekutuan kami di hari ini. Hanya ke dalam tangan penyertaan-Mu saja, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oma Opa, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita supaya kita mau untuk dibentuk oleh Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Bagaikan Bejana. Kuasa
kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mendengarkan kesaksian dari Oma Hana. Shalom Bapak Ibu, Opa Oma, apa kabar? Kita sudah 3 bulan tidak bertemu, tapi syukurlah kita masih bisa ketemu di persekutuan online. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada pengurus untuk terselenggaranya ini semua. Bapak Ibu, tanpa kebetulan saya dikasih tahu sama Bu Linda melalui WA bahwa saya untuk bertegur sapa di sini. Saya jadi teringat, memang saya mempunyai keinginan untuk bersaksi di sini. Bagaimana Tuhan menolong saya. Begini ceritanya. Bulan lalu, bulan Mei, waktu itu tanggal 11, jam 11 juga, saya terjatuh tanpa sengaja di dapur. Waktu itu saya sedang masak. Ketika Mbak sudah selesai siangin sayuran, terus saya mau siap masak, Mbaknya pergi ke atas, saya ke dapur. Terus waktu itu saya lihat brokoli kok seperti ada kulitnya, kulit apa itu, kulit brokoli gitu, kulit batangnya. Jadi saya mau jalan cepet-cepet ke wastafel, ke arah wastafel. Pas sandal saya tiba-tiba meleot, keseimbangan saya hilang dan brokoli di tangan kanan jatuh dan saya kehilangan keseimbangan sehingga terjatuh begitu saja. Terjatuh dengan kakinya nekuk dan tengkurup kepalanya sampai benjol sedikit. Akhirnya saya mau bangun. Oh, saya nggak bisa bangun. Saya panggil cucu saya, Dausan. Terus saya mau bangun nggak bisa. Aduh, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Terus cucu saya datang, dibangunkan. Waktu bangun, waduh, pinggang saya sakit dan di bawah tulang rusuk sebelah kiri sakit sekali. Aduh, saya bingung. Terus cucu saya bilang, saya telepon dulu sama Om Andri. Ya, telepon dua-duanya ada di kantor. Waktu datang, wah, waktu saya sedang kesakitan sudah saya olesin arak gosok yang ada di rumah. Arak gosok, terus ada counterpain, saya pakai semua. Terus anak saya bilang, mesti ke rumah sakit. Wah, repot kalau ke rumah sakit. Wah, telepon saja. Telepon anak saya yang dokter yang di PSD. Waktu saya telepon, dia bilang, kompres aja dulu. Kompres dengan es dan minum Voltaren tablet yang 50 mg. Oke, saya kerjakan itu semuanya. Sudah, nggak ada ice pack, saya beli dulu ice pack. Cucu saya beli dan juga Voltaren tablet sudah dibeli. Sudah dikompres terus. Jadi tiap jam, tiap hari tidur pun saya kompres terus karena ice packnya itu nempel. Saya ikat di badan saya, jadi nempel. Kalau duduk pun saya kompres terus. Betul, setelah 5 hari sakitnya hilang, mendingan lah. Obat juga saya minum 2 kali, pagi dan malam, 2 kali 1 tablet. Begitu obatnya habis, sembuh. Sekarang sudah enak, sudah terbiasa lagi. Saya ingat Mazmur 37 ayat 23 ayat 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya.
Begitulah kesaksian saya sedikit. Terima kasih, sampai jumpa. Oma Opa, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami begitu bersyukur atas kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami ingin belajar tentang-Mu. Kami ingin belajar juga untuk mengerti apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, agar kami boleh senantiasa berhikmat, menerima apa yang ingin Engkau sampaikan di dalam kehidupan kami, dan melakukan apa yang Engkau inginkan, firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oma Opa, pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 3 sampai 9. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 9. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Oma Opa, ada satu slogan yang mengatakan, hidup itu indah. Kata siapa? Kalau kita bisa ibaratkan kehidupan kita, hidup kita ini seperti sinetron televisi Indonesia. Episodenya tidak habis-habis, selalu ada setiap hari. Masalahnya hanya berputar di situ-situ saja. Atau mungkin adalah yang masalah besar juga, tapi seperti tidak ada habisnya masalahnya. Mungkin tidak ada yang tahu kapan episode tersebut akan tamat. Sampai season berapa sinetron tersebut habis? Ya, yang tahu hanya tim produksi dan terutama penulis naskahnya. Begitupun di dalam kehidupan kita. Seperti tidak ada habisnya. Masalah muncul silih berganti. Nenek saya pernah bercerita,
Katanya semakin tua itu semakin terasa segala-galanya. Bangun tidur, kaki sakit. Siang, kepala pundak yang sakit. Nanti malam, badannya pegal-pegal. Belum lagi matanya sudah rabun, susah melihat. Pendengarannya berkurang, ingatannya berkurang. Katanya anaknya belum pernah mengunjungi selama 1 minggu. Padahal baru tadi pagi anaknya menghubungi, datang ke rumahnya, bawa makanan. Kalau seperti itu, bagaimana kita bisa mengatakan hidup kita ini adalah hidup yang indah? Ketika kita lihat bacaan kita pada hari ini, bacaan hari ini mengingatkan juga kepada kita bahwa kita ini punya Tuhan yang sangat luar biasa. Kita tahu kalau kita ini adalah makhluk yang sangat berdosa. Kita ini rapuh, mudah sekali kena pencobaan-pencobaan. Kita tahu bahwa kalau kita berdosa, akibatnya adalah maut. Dan kita butuh keselamatan. Ada yang bilang semua agama sama, pasti mengajarkan soal keselamatan. Betul, tapi konsep keselamatan berbeda-beda. Lalu di mana bedanya? Kalau menurut agama lain, sesungguhnya kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Karena kita punya kemampuan untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Tapi kita tidak tahu bagaimana caranya. Oleh karena itu, yang dibutuhkan adalah guru selamat. Orang yang mengajarkan bagaimana caranya supaya bisa selamat. Misalnya, dengan ritual-ritual, cari pahala sebanyak-banyaknya, bagaimana kita bersedekah sebanyak-banyaknya, berbuat amal baik, dan lain sebagainya. Lakukan ritual ini, maka pasti akan selamat. Berikan ini, pasti akan selamat. Dan lain sebagainya. Tapi bagaimana dengan kita, orang-orang Kristen? Menurut kekristenan, kita, manusia, sesungguhnya tahu bagaimana caranya supaya kita bisa selamat. Tapi kita tidak bisa. Karena kita ini cuma manusia yang terbatas. Sehingga yang dibutuhkan bukan hanya guru selamat yang bilang segala sesuatu begini, begitu dari atas. Mendikte kita bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan sesuatu agar kita selamat. Yang kita butuhkan adalah seorang juru selamat. Ia yang mau turun ke bawah, mengangkat kita. Juru selamat yang mau berkorban bagi kita manusia untuk menyelamatkan kita dari dosa. Siapa itu? Yesus Kristus. Petrus mengatakan hal ini. Ia menyadarkan kepada kita bahwa hidup kita ini indah karena kita punya Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Yesus Kristus yang memberikan kepada kita pengharapan bahwa kita ini pasti selamat dan kita ini punya kehidupan yang indah nantinya karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Makanya di ayat 3 dikatakan, terpujilah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar, kita telah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Yesus Kristus yang rela memberikan dirinya agar kita selamat. Ia rela turun ke dunia, merendahkan dirinya untuk menebus kita dari dosa-dosa dan memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Kalau kita sudah punya Yesus dan kita beriman akan janji keselamatan yang Yesus berikan kepada kita,
untuk apa lagi kita bersedih? Untuk apa lagi kita cari cara supaya kita selamat? Oleh karena itu, Oma Opa, di dalam hal ini, apa yang bisa kita lakukan untuk merespons kasih Allah yang begitu besar di dalam kehidupan kita? Yang pertama, Tuhan ingin agar kita bisa hidup karena iman, bukan karena situasi. Ayat 7 mengatakan, iman itu nilainya lebih tinggi daripada emas. Barang yang mungkin ketika itu mahal. Ya sampai sekarang emas adalah barang yang begitu mahal. Tapi iman nilainya lebih tinggi dari emas. Tidak ada apapun yang ada di dunia yang bisa menandingi nilainya dibandingkan iman. Oleh karena itu, ketika kita mengalami berbagai macam kesulitan di dalam kehidupan kita, ingat bahwa Tuhan sedang memurnikan iman kita sama seperti emas yang dimurnikan di dalam api. Begitu panas, mungkin rasanya begitu tidak enak. Tapi Tuhan sedang menguji iman kita. Karena kalau ketika kita diuji di dalam pencobaan-pencobaan yang kita alami, kita berhenti ikut Tuhan, itu berarti kita tahu dan Tuhan juga tahu bahwa iman kita itu tidak sungguh-sungguh. Tapi kalau kita ikut Tuhan, sekalipun menghadapi berbagai macam pencobaan, maka iman kita adalah iman yang sejati. Menguji iman juga adalah tahapan yang paling penting di dalam kehidupan kita. Kenapa? Supaya kita mawas diri. Kita tidak jatuh ke dalam dosa kesombongan. Petrus menulis ini karena semasa ia mengikuti Kristus, ia pernah jatuh ke dalam dosa kesombongan. Ia mengatakan ia akan selalu setia kepada Kristus. Ia mengasihi Kristus. Namun, belum genap semalam ia mengatakan hal itu, ia mengkhianati Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Ia menyangkal Yesus. Bukan aku bukan muridnya. Oleh karena itu, karena Tuhan mau kita tidak jatuh ke dalam dosa kesombongan, supaya kita lebih mawas diri, maka iman kita perlu diuji. Hal yang kedua, karena kita tahu bahwa Allah ingin supaya kita bisa menjalani kehidupan kita bukan karena situasi, tapi karena iman, dan perlu diuji melalui pencobaan-pencobaan yang kita alami, maka mari kita jalani kehidupan kita dengan rasa syukur dan sukacita. Kehidupan kita tidak bisa berjalan mulus-mulus saja. Hidup itu penuh liku-liku, kadang naik, kadang turun, rasanya campur aduk. Tapi percayalah, ketika kita masih bisa hidup sampai saat ini, itu juga anugerah dari Tuhan. Opa Oma, pada satu hari ada 2 orang sahabat yang sedang berbincang-bincang di rumah sakit karena salah satu sahabatnya ini sedang terkena stroke. Dan sahabat yang satunya sedang menjenguk. Kata sahabat yang sedang stroke ini mengatakan, aku ini sudah tua, sakit penyakit sudah ada padaku. Apalagi dengan stroke sulit berjalan. Lihat, kaki dan tangan saya sudah tidak bisa bergerak lagi. Lihat, kulit saya sudah tidak sekencang dulu. Suaranya terdengar lirih
dan penuh beban. Tapi sahabatnya ini kemudian berkata, semua orang akan jadi tua, tapi ketuaan itu janganlah menjadi sebuah beban atau penyesalan. Karena belum tentu semua orang akan berkesempatan mengalami masa tua. Belum tentu semua orang akan berkesempatan melihat perubahan kulit yang kencang menjadi berkeriput, rambut yang hitam menjadi putih. Jadi kita perlu untuk bersyukur kalau Tuhan mengaruniakan umur yang panjang di dalam kehidupan kita sampai masa tua. Betul Bapak Ibu, Oma Opa, banyak sekali ketika saya praktik zaman kuliah di salah satu lembaga kedukaan, saya melihat ada banyak orang yang tidak mencapai umur yang panjang. Bahkan ada anak yang masih kecil, ia sudah dipanggil pulang oleh Bapa. Oleh karena itu, ketika kita masih hidup sampai saat ini, mari kita bersyukur. Karena Tuhan berikan kita kesempatan untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk mengasihi Tuhan dan sesama kita. Mari kita jalani kehidupan kita dengan rasa syukur dan sukacita. Seperti kata Amsal, hati yang gembira adalah obat, sedangkan hati yang patah mengeringkan tulang. Kalau kita tidak bersyukur dengan keadaan kita dan tidak bersyukur dengan apa yang kita alami saat ini, meskipun di dalam keadaan yang sangat berat, sakit penyakit tidak kunjung sembuh, kesepian, orang yang kita kasihi meninggalkan kita, maka hidup kita akan semakin susah. Kalau kata zaman sekarang, mari kita jalani hidup kita dengan enjoy. Enjoy aja. Supaya kita bisa merasakan begitu besar kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Oma Opa, kiranya di tengah situasi apapun yang kita alami saat ini, mari kita tetap bersuka cita. Karena kita punya Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita. Amin. Oma Opa, ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-6. 1 Petrus yang pertama, ayat 6. Demikian. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Sekali lagi, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Itu ayat hafalan kita, Oma Opa. Selamat menghafalkan. Oma Opa, mari kita berdoa. Bersyukur atas keselamatan yang Engkau berikan kepada kami di dalam kehidupan kami. Sehingga kami akan beroleh kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Engkau, ya Bapa. Bersyukur juga untuk setiap kasih karunia yang Engkau curahkan di dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini kami boleh menikmati kehidupan kami dan kami masih boleh merasakan kehangatan, cinta kasih, dan kerahiman-Mu. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun. Bagi Ibu Yani Suryadi, Ibu Tan Xiu Ching, Bapak Martin
Salut Tante, Ibu Chandra Dewi, dan Saudari Erma Primastuti Kristiono. Tuhan, kiranya Engkau menyertai kehidupan mereka. Kami begitu bersyukur Engkau menambahkan usia lagi di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kiranya Engkau juga yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan seiring pertambahan usia yang boleh saudara-saudara kami rasakan. Agar saudara-saudara kami juga boleh menjadi teladan bagaimana cinta kasih-Mu nyata di dalam kehidupan saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kiranya juga mereka bisa memancarkan kasih karunia yang Engkau berikan kepada mereka di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Bapa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit dan saudara-saudara kami yang sedang dalam pemulihan. Ibu Tam Sunli yang baru habis operasi, Tuhan, kiranya Engkau menyertai pemulihan yang Ibu Tam Sunli sedang jalani. Tuhan juga kiranya yang memberikan kekuatan dan pengharapan kepadanya. Bagi Pak Musa pasca stroke, Tuhan kiranya Engkau memberikan juga pengharapan bagi Pak Musa bahwa di dalam proses pemulihannya Engkau selalu ada baginya. Engkau selalu menemani Pak Musa. Ibu Since Lintin, Tuhan kiranya Engkau juga memberkati Ibu Since Lintin yang pasca operasi otak kemarin mengalami kejang. Tuhan kiranya Engkau berikan pemulihan-Mu kepadanya. Begitu juga dengan Ibu Nis Kariwati yang sedang stroke ringan. Tuhan, kiranya Engkau juga memberikan pengharapan kepadanya, agar di dalam apa yang ia alami, ia tetap bersuka cita karena Engkau ada baginya. Ibu Susan Halim juga Tuhan, yang sedang kesemutan, yang tangannya kesemutan sampai ke pipi. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan kepadanya, Engkau memberikan kesembuhan kepadanya. Begitu juga dengan Ibu Titin Munihar yang peredaran darah ke otaknya kurang lancar sehingga sering pusing. Tuhan, kiranya Engkau memulihkan keadaannya. Kiranya juga Engkau memberikan kekuatan serta pengharapan. Kami berdoa juga buat Ibu Dianawati agar ia tetap diberikan kekuatan dan kesehatan di dalam menjalani hari-harinya. Ibu Susilawati Sin supaya tetap sehat. Kami juga mendoakan untuk cucunya yang membuka usaha catering agar usahanya bisa lancar seturut dengan apa yang Engkau kehendaki di kehidupannya. Berdoa juga bagi Ibu Kui Lanli yang susah tidur dan sakit kaki. Tuhan, berikan ketenangan kepada Ibu Kui Lanli supaya ia bisa tidur dengan nyenyak, supaya sakit kakinya juga hilang, agar ia bisa kembali pulih seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa bagi Pak Pit Haryono yang pusing. Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan ketenangan, supaya sakit kepalanya bisa hilang dan ia bisa beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan berkati juga Ibu Senti yang tangannya tidak bisa diangkat. Kiranya Engkau memulihkan keadaannya, kiranya ia bisa kembali seperti sedia kala lagi, agar ia bisa mengangkat tangannya dan melakukan aktivitasnya kembali. Tuhan, kami berdoa juga bagi Pak Sunjaya, suami dari Ibu Senti yang sakit kaki. Tuhan, kiranya Engkau juga pulihkan keadaannya, berikan pengharapan, karena kami percaya Engkau ada baginya.
Kami juga berdoa bagi Ibu Yustini yang sakit mah dan sakit lutut. Tuhan, kami tahu sakit mah dan sakit lutut itu tidak nyaman dan tidak mengenakan. Tapi kami percaya Engkau akan mampu memberikan pengharapan kepadanya bahwa Engkau akan pulihkan seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa bagi Ibu Esther Megawati yang tangan kirinya sakit dan kedua kakinya lemas. Tuhan berikan kekuatan bagi kakinya supaya kakinya bisa tidak lemas lagi, dan Tuhan juga berikan pemulihan buat tangan kirinya yang sedang sakit. Berdoa juga untuk Ibu Ratna Untari agar ia tetap kuat dan sehat di dalam menjalani setiap proses di kehidupannya. Berkati juga bagi Ibu Ratna Kartini yang kedua tangan dan kakinya kesemutan. Tuhan, kiranya Engkau memulihkan keadaan Ibu Ratna Untari dan Ibu Kartini yang kedua kakinya sedang kesemutan dan tangannya juga. Berkati juga Ibu Meta Lestari yang penglihatannya tampak tidak jelas. Tuhan, kiranya Engkau jernihkan matanya, kiranya juga Engkau berikan pemulihan, namun seturut dengan kehendak-Mu saja. Juga bagi Pak Bahtiar yang kakinya semakin lama semakin lemah. Tuhan, kuatkan, juga Tuhan berikan pengharapan kepadanya. Ibu Agustina, Tuhan kiranya juga memberkati menantunya yang akan melahirkan pada bulan Agustus 2020 yang akan datang. Tuhan berkati keadaan menantunya agar ia juga bisa sehat, agar ia juga bisa kuat di dalam proses melahirkannya. Juga selama bulan-bulan ini Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan bagi kandungannya, agar proses lahirannya bisa berjalan dengan lancar, bayinya bisa sehat, ibunya bisa sehat, seturut dengan kehendak-Mu. Berkati juga Bapak Gunawan yang sedang sakit tipes. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan baginya di dalam ia menjalani pemulihan ketika ia sakit tipes. Berkati juga Pak Budi Hartono agar dapat selalu sehat. Tuhan berikan kekuatan serta penghiburan setelah ia ditinggalkan oleh istri tercintanya. Karena kami percaya Engkau akan memberikan roh penghiburan. Karena kami juga percaya Engkau akan menemaninya, meskipun ia ditinggalkan oleh istri yang ia cintai. Tuhan juga berikan ketenangan, berikan kekuatan. Tuhan juga berkati Ibu Sri Gunawati. Kami berdoa agar putri sulungnya segera mendapatkan pasangan hidup yang baik, yang taat dan takut akan Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa juga bagi Ibu Comeilan supaya sehat dan diberikan hati yang mampu untuk mengampuni anaknya. Engkau tahu bagaimana pergumulan kami di dalam mengampuni, terutama Ibu Comeilan. Tapi kiranya Engkau senantiasa membukakan hati, melapangkan dadanya, agar ia tetap bisa mengampuni, seperti Engkau mengampuni setiap dosa-dosa kami. Yang kami tahu ada begitu banyak dosa-dosa yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tapi kami tahu bahwa kasih-Mu lebih besar, kasih-Mu lebih luar biasa. Oleh karena itu ajar kami untuk mengampuni. Tuhan juga berkati Ibu Hana Damayanti agar ia tetap sehat dan kuat di dalam menjalani proses kehidupannya. Begitu juga Ibu Hua Walendo yang sedang sakit lutut. Tuhan berikan kekuatan, berikan pemulihan kepadanya. Ibu Mamik
juga yang sedang mengalami vertigo, Tuhan kiranya Engkau memberikan kekuatan, kiranya Engkau memulihkan keadaan Ibu Mami agar ia kembali pulih seperti sedia kala. Kami juga berdoa untuk kesehatan jemaat dan pengurus Usindah, agar kami semua bisa diberikan kesehatan. Engkau berkati setiap aktivitas kami, agar kami juga dimampukan untuk mengerti apa kehendak-Mu, berpengharapan kepadamu. Karena kami yakin Engkau selalu ada bagi kami. Karena kami yakin juga di tengah-tengah sakit penyakit yang kami alami, di tengah-tengah rasa sakit badan, rasa sakit hati, begitu pusing pikiran kami, tapi kami percaya Engkau memampukan kami untuk selalu bersyukur. Engkau memampukan kami untuk senantiasa mengingat akan kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Mengingat Engkau selalu ada bagi kami. Engkau selalu siap untuk mendengarkan kami. Engkau selalu mengerti apa bahasa kami, bahasa tetesan air mata, bahasa yang tidak bisa kami ungkapkan dari dalam hati kami. Tapi kami percaya Engkau mengerti setiap kami. Oleh karena itu, berkati setiap kami, setiap pergumulan kami, agar kami juga dimampukan untuk mengerti apapun kehendak-Mu. Karena kami tahu rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik. Karena kami tahu apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, bahkan sehelai rambut rontok pun itu semua terjadi atas seizin-Mu. Biarlah kami selalu mengingat Engkau di kehidupan kami. Ampuni dosa dan kesalahan yang kami lakukan, agar kami juga mampu untuk selalu berpegang di dalam Engkau setiap saat dan setiap waktu di kehidupan kami. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oma Opa yang terkasih, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kita sungguh bersyukur ya Oma Opa, karena memiliki Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Allah yang penuh dengan cinta kasih. Dan marilah kita selalu bersyukur di dalam kehidupan kita, karena kita memiliki Allah yang begitu besar kasih-Nya kepada kita semua. Oma Opa, kita akan bernyanyi bersama dari NKB 133, Syukur Padamu ya Allah. Syukur atas
Mari kita berdoa penutup. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai persekutuan kami pada hari ini. Kiranya kami senantiasa diingatkan bahwa Engkau adalah Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang memberikan kepada kami keselamatan, sehingga kami boleh bersyukur di dalam kehidupan kami, agar setiap pencobaan yang kami alami, kami boleh melewatkannya, kami boleh tetap bertahan di dalam iman kami kepadamu. Sebentar kami akan melanjutkan juga aktivitas kami. Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan jagai dan lindungi. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oma Opa, persekutuan kita pada hari ini telah selesai. Biarlah firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kita, dan juga di dalam kehidupan kita dapat terus menaati firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.